Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 1182 328040 dari kelas L2 atau kelas B. Pada kesempatan kali ini dengan materi pengenalan Google Earth Engine dan atau GEE, yang dimana kita akan menjelaskan apa itu GEE dan bagaimana cara pengolahan data dan bagaimana pengaplikasian GEE dalam ilmu kelautan. Selanjutnya kita langsung saja Google Earth, Google Earth Engine ini atau GEE ini merupakan website yang menawarkan banyak kelebihan jika dibandingkan dengan software GIS tradisional lainnya atau platform analisis geospasial lainnya. Beberapa kelebihan utama dari Google Earth Engine ini yang utamanya itu dapat sangat berguna untuk analisis geospasial dan pemrosesan data satelit. Salah satunya itu pemrosesan data dalam skala besar atau big data, dan di mana GEE ini dirancang untuk memproses data dalam skala besar, jadi memungkinkan kita sebagai pengguna untuk dapat mengakses dan memproses miliaran piksel dari citra satelit secara efisien. Ini sangat berguna untuk proyek yang melibatkan data yang sangat besar seperti analisis tutupan lahan atau perubahan iklim. Nah, setelah itu, Google Earth Engine ini juga akses data satelit globalnya ini dapat secara gratis, yang dimana GEE ini memberikan akses gratis ke berbagai dataset satelit, termasuk data dari Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, dan banyak lagi. Jadi, kita sebagai pengguna tidak perlu mengunduh dan menyimpan data secara manual. Dan data dari JEE ini juga merupakan kita dapat mengakses data satelit itu sejak tahun 1970-an. Misalnya data Landsat yang sangat berguna untuk studi perubahan waktu yang panjang. Nah, lalu Google Earth Engine ini juga menggunakan penyimpanan sistem cloud atau perangkat yang menggunakan sistem penyimpanan awan untuk pemrosesan data, yang berarti pemrosesan ini dilakukan di server Google, bukan di komputer lokal. Ini dapat mengurangi kebutuhan dari penyimpanan dari perangkat yang kita gunakan ini. Yang dimana juga proses analisis dapat dilakukan secara paralel, memungkinkan pemrosesan yang cepat dan untuk analisis yang kompleks. Serta Google Earth Engine ini juga menyediakan berbagai analisis geospasial yang sangat kuat, termasuk fungsi untuk analisis spasial, pemrosesan citra, pengolahan data vektor dan raster, dan analisis temporal. Dan integrasi dari JE ini dengan Google Cloud Platform yang memungkinkan untuk penyimpanan data skala besar, serta penggunaan alat machine learning dan kecerdasan buatan AI, yang dimana kita dapat menyimpan hasil dari analisis itu langsung di Google Drive atau Google Cloud Storage. Dan bahkan kita dapat menggunakan layanan analisis tambahan. Jadi tidak akan menambah penyimpanan di komputer. Nah, jadi lalu Google Earth Engine ini juga pemrogramannya fleksibel dan dapat menggunakan script dari JavaScript dan Python, yang dimana JE ini menyediakan editor kode berbasis JavaScript dan Python yang memungkinkan kita untuk menuliskan script sesuai kebutuhan dan mengotomatiskan banyak analisis. Serta bisa dimodifikasi, mengulang, dan mendokumentasikan analisis serta membaca script dengan komunitas. Dan untuk membuat aplikasi berbasis WebGIS juga dapat dilakukan, yang dimana juga hasil dari Google Earth Engine ini menyediakan peta interaktif di dalam platformnya yang memungkinkan pengguna seperti kita untuk memvisualisasikan hasil analisis dan citra satelit dalam berbagai format. Seperti kan nanti hasil dari Google Earth Engine ini dapat kita lihat dapat berupa citra satelit dan hasil dari pengolahan yang terdeteksinya. Nah, jadi kita tidak perlu untuk mengunduh data citra satelit terlebih dahulu, yang seperti pada software-software lain, yang dimana apabila kita ingin mengakses suatu data, misalnya untuk vegetasi, mengetahui sebaran mangrove, itu kita harus menggunakan mengunduh data citra terlebih dahulu atau mengunduh data Sentinel bahkan atau data Landsat terlebih dahulu. Namun di Google Earth Engine ini sudah disediakan, jadi kita langsung saja memasukkan script yang sesuai, lalu nanti data citra dan hasilnya akan langsung muncul saja tanpa harus mengunduh data satu-satu lagi. Serta penyimpanannya dapat langsung ke Google Cloud, jadi kita tidak perlu khawatir apabila komputer sedang dalam keadaan yang sudah full memory atau tidak ada penyimpanan lagi, karena akan langsung ke Google Cloud. Jadi langsung saja kita masuk ke Google Earth Engine-nya saja. Di sini dapat kita langsung saja cari di website di Google atau di Chrome. Klik saja Google Earth Engine.
Nah, langsung saja kita masuk ke menu dari Google Earth Engine ini, yang dimana di sini itu terdapat berbagai tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita memulai pengolahan data menggunakan Google Earth Engine ini, kita diharuskan untuk login dulu untuk membuat akun terlebih dahulu agar dan menyangkutkan di email yang aktif agar nanti penyimpanan dari hasilnya itu akan otomatis ke penyimpanan awan atau ke Google Cloud yang tertera di email kita. Jadi sebenarnya di sini kita udah membuat akun terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat begini tampilan dari Google Earth Engine, yang dimana di sini akan ditampilkan peta seluruh dunia, dan di sini juga ada beberapa tools seperti ada Newscript, ada Inspektor, Konsultas, dan lain-lain. Nah, jadi di sini itu ada fungsi-fungsinya atau kegunaannya dari masing-masing tools tersebut. Nah, yang dimana fungsi-fungsinya itu, nah, dari fungsi ini tuh ada script, yang dimana kegunaan di script ini itu tempat dimana kita akan, eh, script ini itu kan dapat kita gunakan untuk menulis script, yang dimana menggunakan script ini itu kita dapat menggunakan script JavaScript ataupun Python. Di sini lalu ada tools yang namanya asset, di mana aset ini itu gunanya untuk sebagai data geospasial seperti citra satelit atau yang lainnya yang telah diunggah atau telah disimpan di GEE, yang dimana kita bisa mengakses aset yang sudah ada seperti koleksi data citra satelit, misalnya Sentinel-1 atau Landsat, atau mengunggah data pribadi untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada Newscript, yang dimana Newscript ini itu dapat kita gunakan untuk membuat script baru, yang dimana kita akan menempelkan template script dan kita klik run di sini untuk menjalankan program dari script tersebut, maka nanti akan muncul pada petanya. Lalu apabila ingin menghapus dari peta yang sudah kita buat itu, kita langsung saja dapat mengklik reset di sini. Lalu kita juga dapat meng-save hasil dari pengolahan kita juga di sini dengan mengklik tanda save ini. Nah, lalu di sebelah sini juga ada yang namanya inspektor, yang dimana kegunaannya itu untuk memeriksa nilai pixel atau atribut dari data-data yang ada. Misal kita menambahkan layer ke peta, kita dapat menggunakan inspektor ini untuk melihat informasi rinci terlebih tentang pixel atau fitur di lokasi tertentu pada peta. Lalu ada konsol. Di sini konsol ini itu digunakan untuk menampilkan output dari script yang sudah kita gunakan, baik itu hasil analisis maupun yang error. Jadi semua output dari perintah tersebut itu akan muncul di bagian ini juga, berguna untuk melihat bagian error apa saja yang dihasilkan selama eksekusi script. Lalu ada task, yang dimana di Google Earth Engine ini itu digunakan untuk mengelola proses eksekusi dan ekspor data ketika kita melakukan operasi ekspor data ke Google Drive atau Cloud. Jadi proses ini akan muncul sebagai task yang perlu dipantau. Jadi kita bisa melihat status dari task apakah sudah selesai atau masih dalam proses penyimpanan. Nah, lalu di sini langsung saja kita masukkan ke new script ini untuk menambahkan script. Di sini langsung saja kita gunakan script yang untuk scriptnya ini kita bisa dapatkan dari AI, karena di sini saya juga mendapatkan script ini dari AI. Jadi langsung saja kita tempel scriptnya di bagian new script ini, kita copy, kita paste, lalu di sini kita dapat klik run untuk memunculkan hasil dari script. Nah, di script ini itu saya menggunakan script untuk melihat tutupan sebaran minyak di wilayah Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2023. Nah, jadi di sini akan muncul seperti ini. Langsung terdeteksi hasil dari script ini itu. Nah, nah, hasilnya itu juga akan berupa, dapat kita lihat ini tuh wilayah Sungai Musinya, dan hasilnya itu terdapat bahwa yang berwarna merah ini kan wilayahnya itu di Sungai Musi itu. Nah, untuk yang berwarna merah itu artinya tumpahan minyak yang ada di perairan Sungai Musi pada tahun tersebut. Jadi terlihat tumpahan minyaknya itu cukup banyak. Yang warna merah ini tuh mendeteksi merupakan tumpahan-tumpahan minyak. Jadi dapat terlihat bagian-bagian yang merah-merah ini, bagian-bagian yang terkena tumpahan minyak atau tidaknya. Jadi dapat juga kita lihat di bagian layer ini. Nah, ini kan tanpa dari hasil tumpahan minyaknya. Apabila kita klik ini itu akan muncul berwarna merah-merah ini merupakan bagian yang
ada tumpahan minyaknya. Di sini cukup terlihat cukup banyak tumpahan minyak pada daerah Sungai Musi pada tahun tersebut. Nah, di sini itu juga menggunakan data Sentinel-1. Lihat. Nah, jadi dapat kita lihat kan keunggulan dari Google Earth Engine ini, bahwasannya kita tinggal memasukkan script yang sudah kita ada dapatkan, lalu langsung saja kita klik run. Nah, lalu di sini nanti akan langsung muncul bagaimana keadaannya, seperti yang saya lakukan untuk melihat tumpahan minyak di wilayah Sungai Musi. Jadi saya hanya memerlukan script, lalu langsung saja saya tempelkan di new script bagian ini, lalu akan muncul. Kita tidak perlu untuk mengambil data lagi atau sebagainya. Kita lihat lagi. Nah, bahwasannya terlihat yang berwarna merah ini, apalagi di bagian sini itu terlihat banyak. Nah, beginilah keadaan tumpahan minyak di Sungai Musi pada tahun tersebut. Dapat lihat lumayan banyak. Nah, pada hasil data tersebut kan pada scriptnya itu otomatis menggunakan Sentinel-1. Mengapa menggunakan Sentinel-1? Karena Sentinel-1 ini menggunakan radar yang bisa menangkap permukaan meskipun dalam kondisi berawan ataupun malam hari. Jadi bisa untuk mendeteksi tumpahan minyak karena minyak di permukaan perairan itu seringkali menyebar sangat tipis dan dapat mempengaruhi pola radar pola refleksi radar. Namun untuk citra Sentinel-1 ini dapat mendeteksinya. Lalu dari script yang kita dapat itu bahwa untuk script awal itu dapat mendefinisikan area yang dianalisis itu pada Sungai Musi di sekitar Palembang. Jadi didefinisikan judulnya itu Sungai Musi di Palembang dapat menggunakan script itu. Lalu ada bagian filter bounds itu atau wilayah yang dimana itu akan mendeteksi wilayah dan ada juga filter tahun dan tanggalnya serta ada eh, S1 call median ini itu yang berarti dapat mengambil nilai median dari seluruh citra yang terfilter. Jadi median yang digunakan untuk mengurangi gangguan dari cuaca buruk atau peristiwa yang dapat mempengaruhi citra. Dan visualisasi ini itu menggunakan warna palet yang menunjukkan nilai backscatter atau yang warna-warna merah tadi. Jadi menunjukkan yang warna merah itu tumpahan minyak. Nah, lalu untuk hasil dari citra dengan nilai backscatter ini itu dianggap sebagai indikasi tumpahan minyak kan yang warna merah-merah tadi. Nah, itu ditunjukkan pada script image itu menunjukkan hasil gambarnya. Lalu ada script yang menunjukkan map at layer itu digunakan untuk menambahkan citra dan hasil deteksi tumpahan minyak ke peta interaktif yang bisa dilihat langsung kita lihat langsung di GEE ini itu menggunakan script map at layer. Nah, adapun itu untuk pengaplikasian Google Earth Engine ini untuk di ilmu kelautan itu selain untuk mendeteksi tumpahan minyak ada banyak lagi yang digunakan itu dapat mendeteksi sebaran mangrove, dapat mendeteksi kualitas perairan, dapat mendeteksi terumbu karang atau dapat mendeteksi perubahan garis pantai, ini apa perubahan kualitas air dan dapat mendeteksi juga sebaran-sebaran vegetasi dan juga dapat menganalisis habitat bentik serta juga dapat juga melakukan prediksi perubahan iklim di perairan. Jadi untuk Google Earth Engine ini itu dapat banyak memiliki aplikasi penting di ilmu kelautan. Karena juga dan memiliki kelebihan sangat banyak lain daripada software-software lainnya. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.